14. Menir, kamu sudah gila ya? Hei bocah, aku tidak akan melepaskanmu. Maki Tania. Tania tidak hanya kehilangan muka tapi bahkan sampai kehilangan pekerjaannya. Tuan, mohon maaf sudah membuat Anda repot. Mana sempat Menir memusingkan makian dari Tania, dia sibuk memohon maaf pada Jensen. Nada bicara Tania yang emosi membuat tatapan semua staf tertuju pada Jensen. Jangan pemuda yang berpakaian sederhana ini adalah seorang tuan muda. Tidak apa-apa, tapi nona ini benar-benar hebat, sama sekali tidak pandang bulu terhadap pelanggan. Menir harus mengurusnya, kata Jensen sembari tertawa. Pasti. Menir melirik ke arah Yona sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak berniat untuk terlihat pelit, Jensen langsung menyerahkan uangnya lalu mengambil ponselnya dan berjalan pergi. Belum lama dia meninggalkan aula bisnis, di depan ada segerombolan orang yang berjalan mendekat. Orang-orang itu mengenakan kemeja, kerah kemejanya yang terbuka menunjukkan tato di badan mereka. Ditambah lagi dengan rambut mereka yang beraneka ragam warnanya, sekali melihat semua orang juga tahu mereka bukanlah orang baik-baik. Kakak Hermawan, bocah itu. Kakak harus membalaskan dendamku. Tania berdiri di sebelah orang-orang itu. Benar-benar merepotkan. Jensen menggelengkan kepalanya namun dia juga tidak terlalu peduli akan orang-orang itu. Dia mendapatkan warisan, teknik misterius, dari leluhurnya. Sejak kecil Jensen juga sudah diarahkan oleh ayahnya dan menjalani berbagai macam pelatihan. Kemampuannya jauh dari kemampuan orang biasa. Hanya saja waktu itu dia sudah berjanji pada ayahnya bahwa dia tidak akan menunjukkan teknik misteriusnya itu di hadapan orang awam. Tapi akhirnya, 3 tahun yang lalu malah terjadi kecelakaan itu. Kecelakaan itulah yang juga sudah mengubah pandangan Jensen akan berbagai hal. Hei bocah, beraninya kamu melecehkan pacarku? Hermawan membawa beberapa preman jalanan, di mulutnya terselip sebatang rokok, dia menatap Jensen dengan dingin. Orang-orang di sekitar berusaha menyingkir jauh-jauh. Mereka semua mengenali Hermawan, dia adalah orang yang tidak takut mati. Sudah berkali-kali keluar masuk kantor polisi, dia benar-benar merupakan orang yang tidak boleh disinggung. Mereka semua melihat Jensen dengan tatapan penuh simpati, mereka tahu kalaupun pemuda itu tidak mati, paling tidak dia akan terluka parah. Aku tidak ada waktu untuk melecehkan dia sendiri tahu apa yang dia lakukan. Jensen berbicara dengan tenang. Pada kenyataannya memang si Tania itu yang cari ribut, seharusnya tidak perlu sampai seheboh ini. Bagaimanapun juga, Jensen tidak punya waktu untuk meladeni Tania. Ya ampun, kakak Hermawan, coba lihat dia. Tidak hanya melecehkanku, dia juga tidak memandang kakak. Kalau hari ini kakak tidak memberinya pelajaran, apakah kakak masih akan punya muka? Tania mengeluarkan suaranya yang menyayat telinga. Setelah berbicara ia melihat Jensen dengan tatapan puas seolah sedang berkata, tamat sudah riwayatmu. Oh iya, kamu bilang aku melecehkan dia? Jensen tiba-tiba tertawa dengan dingin. Maaf saja, aku tidak buta, wanita tua seperti dia, dikasih pun aku tidak mau. Apalagi melecehkannya? Kamu sudah bosan hidup ya? Hermawan membuang rokok yang ada di mulutnya, suaranya menggelegar hingga membuat orang-orang di jalan menengok untuk melihatnya. Orang-orang itu pun ikut merasa panik. Habisi dia. Hermawan sudah membawa beberapa preman ke sana. Preman-preman itu mengeluarkan belatinya. Setelah memutarkan belatinya, mereka langsung menyerang ke arah Jensen. Hermawan yang bertubuh tinggi besar menjulurkan tendangannya ke arah Jensen. Tendangannya ini cukup untuk membuat orang biasa tersungkur di lantai, dia sudah melakukan tendangan ini berkali-kali dan setiap kali selalu berhasil menjatuhkan lawannya. Biasanya nyali orang-orang yang mengetahui identitasnya akan langsung menciut 3 kali, ketika melihat wujudnya yang garang, nyali orang-orang itu menciut 3 kali lagi. Selanjutnya, saat dia menyerang dengan preman-preman, nyali lawannya langsung hilang dan pada akhirnya pasrah untuk dipukuli. Tapi sayang sekali, keadaan kali ini berbeda dari biasanya. Jensen melangkahkan kakinya seolah akan dihantam oleh tendangan Hermawan. Pada saat genting itu, tubuh Jensen berbalik, dia menghindari tendangan Hermawan lalu memukul Hermawan dengan bengis. Terdengar suara dentuman, serangan kuat pada lutut Hermawan itu menyebabkan seluruh kakinya mati rasa, dengan suara keras dia terjatuh ke lantai.
Gerakan Jensen tidak berhenti sampai di situ, preman-preman yang bergerak di hadapannya seolah-olah bergerak dalam adegan slow motion. Tangan Jensen bergerak bagaikan seekor ular gesit yang menghindari sayatan belati. Dengan pukulan backhand, belati yang dipegang oleh salah satu preman terjatuh ke lantai. Tangan si preman terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum, rasa sakitnya membuat preman itu seolah akan mati. Selanjutnya, tinju Jensen melayang ke arah perut preman itu dan membuat preman itu langsung tersungkur di lantai. Buk buk buk. Beberapa preman yang lain ikut beraksi, namun semuanya dibantai oleh Jensen. Bahkan ada satu orang yang ditangkap kerahnya oleh Jensen dan dilemparkan sejauh 5 meter. Preman yang dilemparkan itu tingginya mencapai 180 cm, beratnya hampir 100 kilo. Wah! Orang-orang di jalanan semuanya berdecak kagum seolah-olah mereka sedang menonton film kungfu. Wanita tua, kemampuan kakak Hermawan MU hanya sebatas ini saja. Setelah menghabisi semua preman itu, Jensen berjalan ke arah Tania yang tercengang kaget. Sial, beraninya kamu menyerangku. Hermawan terduduk di lantai, kaki kanannya mati rasa dan terasa sakit, emosinya memuncak. Jalanan ini adalah wilayah kekuasaannya. Kalau hari ini dia dikalahkan oleh seorang bocah dan tidak berbuat apa untuk melawan maka dia tidak akan bisa berkuasa di sini lagi. Kalau kamu memang hebat, kamu jangan kabur. Hermawan dulunya berani membunuh orang, karena itu tentu saja dia tahu kapan saatnya untuk berpura-pura lemah. Dia mengambil ponselnya dan menelepon. Tuan Markus, wilayah saya sudah diserang orang, tolong bantu saya. Hermawan, sekarang sudah jam berapa, apakah kamu tidak tahu diri? Siapa lawannya? Seorang bocah berusia 20 tahun. Kebetulan aku ada di dekat sana, aku akan ke sana. Setelah Hermawan menyimpan ponselnya, dia menatap dengan tatapan kejam. Hei bocah, kalau memang hebat, jangan kabur. Kalau kamu kabur, perempuan yang kamu pedulikan di aula bisnis itu akan aku culik, aku jadikan dia pelacur dan aku akan menjual dia ke Vietnam. Cari mati. Awalnya Jensen berniat untuk pergi. Tapi setelah mendengar perkataan itu, raut wajahnya langsung berubah menjadi seperti es. Dia tidak menyangka bahwa preman ini benar-benar kejam. Tidak heran orang berkata jangan mencari masalah dengan preman karena mereka tidak takut mati. Oke, aku akan tunggu orangmu datang. Jensen tidak berniat untuk melibatkan perempuan itu. CK. Pada saat itu, sebuah mobil BMW melaju di jalanan lalu seseorang turun dari mobil. Hahaha, Tuan Markus sudah datang. Aku beritahu kamu, Tuan Markus adalah orang besar di kota Asmenia. Nasib orang-orang yang mencari masalahnya dengannya tidak pernah berakhir dengan baik. Melihat penolongnya sudah tiba, Hermawan langsung menjadi senang seakan-akan dia sudah melihat pemuda itu dilemparkan masuk ke kandang anjing liar untuk dijadikan mangsa. Hermawan, aku sudah bilang, kamu harus lebih tahu diri. Jangan sering-sering memanggilku untuk membereskan masalahmu, setiap kali aku yang harus membantumu membereskan semua ulahmu. Dari kejauhan terdengar sebuah suara yang dingin, di sana terlihat seorang pria paruh baya mengenakan baju tradisional, dia berjalan mendekat dengan langkah yang tenang dan berat. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap Jensen lalu berkata, Saudara Jensen, kenapa kamu bisa ada di sini? Pria paruh baya itu adalah Markus. Jensen juga merasa kaget, dia mengira Markus hanyalah seorang juru taksir, tidak disangka dia juga memiliki identitas lain. Setelah Jensen berpikir sejenak, akhirnya dia sadar, bisnis juru taksir bukanlah bisnis yang murah, kalau Markus tidak punya kekuatan mana bisa dia mempertahankan bisnisnya itu. Hermawan, apakah pemuda yang kamu maksud tadi adalah saudara Jensen? Markus memang berpengalaman, dia berhasil menebak semuanya hanya dalam sekejap saja. Tuan Markus, ini. Meskipun Hermawan ini memang bodoh tapi dia juga tahu kali ini dirinya sudah salah besar. Kamu cari mati, aku sudah beberapa kali bilang padamu, sekarang sudah zaman apa, kamu masih mengira kondisinya sama seperti belasan tahun yang lalu? Kamu tidak menjalankan bisnis dengan baik dan malah melakukan perbuatan seperti ini. Markus berkata dengan emosi. Pengawal, hukum dia, patahkan kedua kakinya. Tuan Markus, jangan, saya tahu saya sudah berbuat salah. Hermawan tahu bahwa meskipun Markus sudah berumur tapi wibawanya masih sama seperti dulu. Dulu, kalau ada bawahannya yang berbuat salah, orang itu akan dibakar hidup sebagai peringatan kepada bawahannya yang lain. Beberapa tahun ini, Markus berusaha menghapus sejarah kejamnya itu melalui jalan bisnis,
Tapi itu bukan berarti temperamennya sudah berubah dan dia sudah sepenuhnya insaf.